Selamat pagi semuanya. Kami dari PAIR 13. Perkenalkan, nama saya Mirancia Gracia Siagian dengan NIM 12S25031 dan PAIR saya. Mikael Jordani Haryanja dari NIM 12S25053. Nah, di sini kami akan membahas tugas kami T03 di mana kami akan melanjutkan program kami sebelumnya, yaitu di sini ada soal di kampus, aplikasi juragan buku, besutan Ucok dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya, rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur nyeletuk, buku terbaik tuh yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan future request Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celetukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Nah, Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik atau dikategorikan sebagai The Ultimate Best TUB untuk direkomendasikan adalah yang pertama, rating tergolong best pick atau minimal 4,7, dan yang kedua, nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Multidata. Pada pengembangan sebelumnya, aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan tanda kurang 3 kali pada saat membaca ISBN. Perhatikan contoh input pada example 1 dan example 2. Berikutnya defining the ultimate best atau TUB. Setiap kali selesai membaca satu rangkaian data buku, aplikasi akan menentukan apakah buku tersebut tergolong TUB atau tidak berdasarkan karakteristik yang diberikan. Selanjutnya, aplikasi akan menuliskan informasi tersebut dalam sebuah segmen tambahan. Untuk buku yang tergolong TUB akan ditulis the ultimate best. Jika tidak, maka akan ditulis tanda negatif 3 kali. Di sini kami akan menunjukkan algoritma hasil kerjaan kami sesuai dengan soal tadi. Dalam suatu flowchart, tentu saja dimulai dengan main. Berikutnya kami sini mendeklar string dalam tipe data string, yaitu judul, penulis, format, ISBN, tahun terbit, penerbit, kategori, dan kategori diskon, karena semua data tersebut dapat ditulis dalam bentuk kalimat. Berikutnya kami mendeklar stok dalam tipe data integer karena stok itu dalam bilangan bulat. Berikutnya kami di sini mendeklar real tipe data real
yaitu harga beli, margin, dan rating. Karena ketiga data ini dapat berbentuk bilangan desimal. Berikutnya kami sini menggunakan do while. Do while ini fungsinya agar user dapat menggunakan flowchart ini berulang kali sampai user menginput ISBN-nya tanda minus 3 kali sesuai dengan soal. Berikutnya di sini user akan menginput ISBN. Jika itu true, jika ISBN yang diinput user adalah tanda negatif 3 kali, maka program ini akan berhenti. Jika false, maka user akan lanjut menginput judul, lalu menginput penulis, menginput tahun terbit, dan menginput penerbit. Jika penerbitnya tidak ada, maka user akan menulis tanda negatif 3 kali. Maka jika true, maka dia akan pada akhirnya dia akan mengoutputkan tanda negatif 3 kali. Jika false, maka dia akan menampilkan nama penerbit yang ditulis oleh user. Berikutnya user akan menginput format, baru user akan menginput harga beli, dan user akan menginput margin. Nah, jika marginnya besar dari 0, maka dia ke tanda panah true dan kategori diskonnya sama dengan tanda kurang 3 kali. Tapi jika marginnya kecil dari 0 atau kecil dari sama dengan 0, dia akan ke tanda false dan kita akan membandingkan lagi kalau marginnya kalau dia false itu artinya rugi, tapi kalau marginnya besar dari 0 itu mengalami keuntungan. Nah, kalau dia rugi dari 40%, maka kita buat margin kecil dari min harga beli kali 40/100. Nah, kalau dia benar, dia akan dikategorikan sebagai once in a lifetime. Tapi kalau dia salah, berarti kita buat if lagi. Nah, di sini kita buat margin kecil dari min harga beli kali 20/100, yang artinya ruginya itu min 20%. Nah, kalau dia rugi min 20%, dia dikategorikan sebagai never come twice. Tetapi kalau kerugiannya beda lagi, dia akan dikategorikan sebagai no regret. Nah, setelah itu kita user akan menginput stoknya berapa, lalu menginput ratingnya. Nah, di rating ini juga melakukan perbandingan. Jika ratingnya besar dari sama dengan 4,7, dia ke true dan dikategorikan sebagai best pick. Tapi kalau dia di false, itu artinya ratingnya di bawah 4,7. Nah, kita lakukan if lagi. Jika ratingnya besar dari sama dengan 4,5, maka dia true dan dikategorikan sebagai must read. Tapi kalau dia salah, berarti dia di bawah, ratingnya di bawah 4,5. Kita lakukan if lagi, kita buat rating besar dari sama dengan 4,0. Nah, jika dia ratingnya 4 besar dari sama dengan 4,0, maka dia true dan dikategorikan juga sebagai recommended. Tapi kalau salah, kita buat lagi perbandingan. Jika ratingnya besar dari sama dengan 3,0, dia akan true dan dikategorikan sebagai average. Tapi kalau salah lagi, itu artinya ratingnya di bawah 3,0 dan dikategorikan sebagai low. Nah, setelah ratingnya selesai, Flowchartnya akan melanjut ke branching if. Di branching if ini, jika kategorinya sama dengan best pick atau ratingnya lebih besar sama dengan 4,7, dan sekaligus jika kategori diskonnya adalah once in a lifetime, dan jika pernyataan itu benar, maka dia akan ke true dan mengoutput inputan user tadi dan mengkategorikan dia termasuk
the ultimate best. Lalu jika false, dia akan mengoutput juga, tetapi bedanya outputnya the best ultimate best itu berubah menjadi tanda negatif 3. Lalu program akan berlanjut dan melakukan looping lagi sampai user menginput tanda negatif 3 kali, maka flowchartnya akan berhenti. Di sini kami akan mencoba merannya agar membuktikan apakah kami sudah betul dalam menjawab soalnya. Sini yang pertama inputnya adalah ISBN 798700483619. Berikutnya judul buku The Science of Self Control. Atau lebih dari 40 Berikutnya user menginput penulis buku Menno Hanselmans. Berikutnya tahun terbit buku yaitu tahun 2021. Berikutnya penerbit buku, di sini penerbit bukunya tidak ada, maka ditulis dalam negatif 3 kali. Berikutnya ada format buku. Berikutnya ada harga buku $35,98. Berikutnya ada margin buku negatif 14,11. Berikutnya ada stok buku yaitu 41 buku. Berikutnya ada rating buku. Di sini ada lagi inputan kedua. Ada yang pertama itu ISBN buku kedua yaitu 97804397081. Berikutnya ada judul buku lagi Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Berikutnya ada penulis buku J.K. Rowling. Berikutnya menginput tahun terbit buku yaitu tahun 1998. Berikutnya penerbit buku Scholastic. Berikutnya format buku. Berikutnya harga buku. Berikutnya margin yaitu minus 9,55. Berikutnya stok buku 16 buku. Berikutnya rating buku. Nah, outputnya di sini kan sesuai dengan output yang diminta pada soal. Masalah yang sulit kami hadapi yaitu saat kami melihat soalnya, kan di sini outputnya ini kan tergabung. Jadi kami kira setelah mengoutput dua semuanya ini maka akan mengoutput seperti ini. Padahal di program kami dia masing-masing. Yang pertama ini buku pertama dan ini buku kedua. Begitu saja, Pak. Jadi program kami ini sudah berhasil dan kami sudah mengsubmitnya dan hasil submitannya sudah hijau. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.